soal agenda hari ini nih di sini seperti apa? Iya, jadi kebetulan memang aku diundang untuk mengisi acara di SMP Al Azhar 55 Bekasi. Yang sekolah ini pun bisa dibilang cukup baru karena baru 2 angkatan. Oke. Dan memang umur sekolah itu sendiri baru 2 tahun gitu. Jadi diminta untuk mengisi acara di sini, nyanyi bareng sama adik-adik dan mengingat juga sih masa-masa saya SMP sudah cukup lama ya. Sejak lulus dari SMP gitu. Waktu masuk sini buat lu flashback kembali nggak? Flashback pastinya. Flashback. Ngelihat ada yang main bola, ada yang hujan-hujanan segala macem yang dimana itu yang gua mungkin itu gak gue lakuin, tapi gue pengen waktu itu. Karena ya kalau saya kan syuting ya Pak, Betul, jadi betul. nggak bisa hujan-hujanan segala macam takut sakit. Tapi ingat momen-momen tersebut lah, masa-masa saya masih sekolah Tadi gitu. sempat nonton IG live lu, kayaknya lu lagi kangen banget tuh sama teman-teman SMA apa SMP apa gimana tuh tadi? Iya, itu kebetulan mereka yang mengisi masa-masa SMA gua Oke. gitu. Karena sebenarnya itu bukan teman sekolah, tapi teman syuting, tapi mereka yang benar-benar mengisi masa-masa SMA gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA sama mereka gitu. Sama mereka. Melihat antusias tadi dari adik-adik di sekolah tuh gimana tuh? Bisa. Senang sih, senang pasti karena apa ya? Artinya saya nggak laku di ibu-ibu doang, di adik-adik juga tahu gitu. Ya sempat agak ragu sih, sempat agak ragu tadinya gitu. Dengan datang ke sini apa mereka tahu gitu? Apa mereka mau ketemu? Apa cuman donaturnya aja yang ngundang nih? Apa siapa yang mau sebenarnya ngundang gua ke sini? Dan artinya akhirnya lu tuh seterkenal itu loh. Alhamdulillah ternyata mereka semua senang antusias, bang, ya bang, apa kabar bang, bang, nyanyi bareng nanti kita bang segala macam. Iya, betul. Seru sih. Udah terakhir ngisi acara sekolah di mana ya? Oh, terakhir ngisi acara sekolah itu di Ceger waktu itu tahun 2013. Ngisi acara SMA, saya SD Yes. dulu. Sekarang gue kuliah ngisi SMP. Oke. Nah, ketika lu bernyanyi nih, lu kan kalau mau bilang acting udahlah, film sinetron lu udah bintangi itu udah keren banget. Ketika lu nyanyi nih, lu ngelihat sosok ayah nggak sih? Sosok ayah pasien nggak sih di Pastinya, pasti. itu? Nah, Bisa sekeren ini. ketika mengisi acara dengan umur yang jauh lebih di bawah, agak lebih tenang sih. Oke. Karena mereka nggak mungkin bilang, ah bagusan bapaknya gitu, nggak mungkin. iya. Iya nggak mungkin. Dia lebih ngefans lu juga. Iya gitu. Kalau terbayang-bayang pasti ya. Lebih ke gini sih, tanggung jawab secara tidak langsung sebagai anaknya seorang musisi besar untuk bisa menjaga nama baiknya dimanapun dan kapanpun gitu. Apalagi sekarang bokap nyalek, lebih banyak lagi yang harus dijaga gitu. Lu sendiri mulai bernyanyi dari umur berapa sih, Kes, kalau boleh tahu? Nyanyi itu kalau workshop lagunya itu 2009. Baru nyanyi dan album 2010-2011. Dan waktu itu dapat satu album ya anak-anak waktu itu 2011. Nah itu justru masa-masa gua nyanyi banget tuh di situ. Karena bener tiap minggu keluar kota, tiap minggu isi acara di mana, terus reguler di stasiun TV segala macem. Itu memang dibimbing sama ayah pasien atau Oh enggak. enggak? Dari awal nyanyi itu memang sudah sendiri sih. Kebetulan juga nenek almarhumah punya wawasan yang cukup luas soal musik dan juga punya koneksi yang luas juga. Jadi akhirnya bisa terbantu juga dengan ada nenek dan bunda bisa masuk satu label dan produksi lagu. Dukungan bunda seperti apa nih? 100% pastinya sama anak gitu. Bunda tuh malah selalu ngarang gitu pas kecil ya. Oke. Udah Kak, kamu ngapain musik Kak? Udah bunda aja. Alasan bunda ngelarang kenapa waktu itu? Ya karena masih kecil tapi harus kerja gitu Iya, kan. iya. Sedangkan waktu itu kan bunda masih umur 30-an, masih muda. Tapi emang, ya enggak, emang kenapa? Antara seni peran dan nyanyi nih, lu lebih concernnya kemana? Mungkin kalau lebih pede acting gitu. Acting. Acting. Karena kalau acting satu jam terbang lebih banyak daripada musik. Udah gitu acting pun sudah banyak sharing, sudah banyak mengalami hentakan-hentakan dari seniorku gitu di perfilman. Jadi apa ya? Ilmu yang aku tahu lebih banyak daripada musik gitu. Acting ya, untuk seni peran. Iya. Nah, Kes, kabarnya saat ini lu menjadi tulang punggung keluarga lu. Itu gimana? Ya, Seperti apa?
nggak apa-apa sih kalau gue jujur. Dengan senang hati gue akan ngambil job desk itu Ya, oke. untuk bisa membantu nyokap, adik-adik dan orang-orang rumah. Itu memang niat timbul dari dalam diri sendiri karena lu jadi anak. Iya, karena gue percaya, Iya. gue percaya gini, ketika uang yang gue keluarkan untuk orang terdekat gue, uang gue gak bakal pernah habis. Dan memang alhamdulillah terbukti dari kecil, teman-teman gue udah pada beli rumah, beli apa segala macem, uang gue kasih nyokap, gue kasih adik segala macem. Sampai sekarang gue ATM gue gak pernah nol pak, alhamdulillah. Luar biasa mulia banget lo. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi ini bukan ria ya, tapi ini bisa jadi contoh buat kalian. Iya, Jangan takut betul. ngasih ke orang tua, guys. Nah, Ngasih ke orang tua gak bakal miskinkan kalian, gak bakal, pasti ada aja. Dan Itu lebih yang- besar lagi. itu memotivasi lo untuk terus bekerja sampai saat ini dari kecil sampai saat Iya, ini. iya. Mungkin kalau ada orang lihat, oh kesannya kamu, ini dong, hitungan dong. Ngasih segini ntar dibalikin. Enggak. Iya. Tapi percaya aja udah. Gimana sih? Keluarin uang, percaya. Gue gak bakal bingung makan, besok mau makan apa. Dan bener gitu. Besoknya dapat tawaran lagi, dapat ini lagi, itu lagi. Endorse lah, tawaran film, manggung, segala macem. Itu yang membuat Alhamdulillah. bunda sama ayah bangga sama lo ya. Target lo di 2024 ini seperti apa? Waduh, nanya target. Satu Sumpah ya? Sumpah ya. Jujur hidup gak ada target. Iya. Gue orangnya berjalan aja, tapi mungkin untuk yang kepikiran aja, gue mau beli rumah buat gue dan juga buat nyokap. Jadi tahun ini kita kurangin dulu foya-foyanya, kurangin dulu seru-seruannya, fokus beli rumah buat gue sama buat bunda dan juga adik-adik. Di Jakarta kan? Belum tahu, Udah, mungkin tapi tetap udah di mulai daerah rencana. Bogor Hmm. karena sudah nyamannya di situ kan. Dari kecil di Bogor gitu, kalau pindah ke tempat baru kayaknya kurang enak. Jadi mungkin di Bogor sih. Untuk harapan karir kamu seperti apa nih ke depan? Kalau untuk acting, Piala Citra pasti itu yang gue gak bakal berhenti main film sampai itu dapat gitu. Terus sama halnya juga musik. Ya, Emmy Awards tau Awards. deh. Itu yang mulai kamu kerjakan mulai dari sekarang ya? Ya, Oke, guys. Sedikit, mungkin akan sedikit sensitif. Soal pasca perceraian bunda sama ayah kemarin, lu masih keep kontak nggak? apa? Sama papa yang kemarin masih keep kontak nggak? Oh Pasca masih perceraian? dong masih. Apa yang sering lo obrolin mungkin? Mungkin kalau sekarang kita lebih ngobrolin soal Miros ya, soal Miro. Gitu. Oke. Lebih ke situ aja sih, karena sekali lagi gue bukan orang yang pendendam gitu. Gue memang sempat ada percekcokan, Iya. tapi yang namanya manusia pasti pernah emosi, pernah salah, jadi ya sudah gitu. Gue memaafkan. Sampai sekarang Papa Gunawan masih jengukin adik nggak di rumah? Oh masih Masih sampai sekarang? masih ngajak main Miro segala macam, dan itu emang yang gue mau. Oke. Ya gue nggak mau pisah terus udah nggak dijenguk nggak apa, karena kan tetap anaknya papa gitu. Gimana sih akhirnya lu bisa menerima itu dan maksudnya bisa menjaga hubungan komunikasi lu baik sampai saat Oh ini? itu butuh apa ya, butuh pengalaman yang cukup berat sih bisa menerima itu ya. Ya karena banyak teman-teman gue yang ngerasain hal yang sama nggak bisa seperti itu. Karena dari kecil mungkin karena memang sudah banyak banget yang sudah gue alamin gitu, yang gue lewatin. Jadi ketika sudah besar, sudah lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu, dapat kayak gitu lagi ya sudah udah nggak terlalu bingung harus ngapain. Lu merasa bahwa lu harus dewasa di umur yang saat ini nih tertekan nggak? Maksudnya dewasa sebelum umur lah maksudnya gitu. Karena memang yang gue tahu dari teman-teman gue dan keluarga gue, memang gue dibilang cukup dewasa. Oke. Dan sekarang kan gue juga sebagai kepala keluarga yang bisa membimbing bunda dan adik-adik. Gue sekali lagi gue bilang senang hati sih untuk ngomong. Untuk terakhir nih. Oke. Sip. Bentar, cut dulu nggak? Ya. Satu. Itu kontrak, tolong fotoin ya. Halo. Kontrak fotoin ke Dia sama bunda sedekat itu kayak teman dekat. Oh banget, lebih dari teman sih kalau kata Iya. gue. Ya mungkin nggak bisa diceritain di sini. Iya. Tapi banyak hal yang nggak diomongin ke ibu sama orang-orang biasanya itu gue omongin gitu. Banyak banget. Hal nggak penting tuh gue omongin, kayak contoh game gitu. Kayak game atau misal, gue lagi hobi main biliar kan. Yes. Hobi main biliar. Nyokap kebetulan juga
main biliar juga gitu. Jadi dulu kakek pernah punya tempat biliar. Jadi mama bisa main biliar, sekarang gue yang main biliar di rumah. Nah, jadi kalau obrolan random itu ya, biasa paling gini. Bun, nih coba beli stick nih Bun. Weh, beli stick berapa kak? Enggak mahal kan? Enggak, berapa emang? 17 juta ya? Wih, marah nih, ngambek ke kamar. Ntar keluar lagi, lu gila lu ya? beli stick segitu mahal mau ngapain? Ini beda Bunda kalau nggak profesional nggak ngerti. Bercanda apa ya receh gitu aja sama Bunda. Tapi ngambeknya Bunda nggak berlama-lama atau bukan hal yang serius? Dia ngambek juga bercanda soalnya, bukan ngambek yang serius gitu. Jadi kita sudah apa ya? Gue udah nggak bisa ngejelasin chemistry antara gue sama nyokap sih. Udah sefrekuensi itu. Itu yang akhirnya membuat lu yakin bahwa lu bisa menjaga Bunda lu Oh sendiri. jelas. Tanpa ada orang lain lagi. Jelas. Kalau dulu mungkin nggak bisa, karena gue belum deket sama nyokap. Tapi sekarang gue pengen. Itu yang akhirnya membuat lu bahwa tidak mengizinkan Bunda untuk bekerja lagi ke orang lain juga. Nah, untuk soal itu kemarin gue sempat bilang, Bunda boleh, tapi nanti ketika sudah SMA-nya Miro. Oke, Masih lama. Jadi nanti menikah itu memang karena butuh teman ngobrol, bukan hal-hal lainnya gitu. Karena gue juga harus apa ya, memberikan kesadaran kepada Bunda bahwa renungkan dulu yang kemarin. Jangan semuanya diambil secara cepat. Gitu. Belajar dari pengalaman seperti itu atau ya bisa dibilang kayak gitu. Karena ini kali kedua, sebelum ada kali ketiga, coba kita recap dulu dari yang pertama sama yang kedua. Tapi artinya dari Keisha sendiri masih mengizinkan? Masih mengizinkan. Oke. Apa ya, karena semakin besar udah bisa ngomong sama nyokap gitu. Ya gue harus bisa jadi penasehat nyokap juga. Yes. Untuk ngambil keputusan gitu. Supaya apa ya, itu kan bukan masalah yang simpel ya. Masalah yang cukup besar, perceraian itu. Jadi jangan dianggap enteng, itu tuh problem loh. Kok bisa gitu. Nah, coba pikirin dulu, tunjukkan kedewasaan Bunda. Oke, mungkin yang terakhir soal asmara nih. Katanya kamu takut pacaran, itu alasannya apa? Lebih ke gini sih. Kalau jawaban lu bercandanya kan karena mau taruh, enggak. Seriusnya gini. Udah capek kali ya. Enggak tahu, orang mau ketawa silakan ya. Mau 19 tahun udah capek pacaran silakan ya. Tapi ya karena gimana ya saya ngomongnya ya. Kalau mau belak-belakan, mantan saya nggak hitung jari. Dari TK kan. Jadi udah nggak ada yang dicari gitu loh. Karena lokal udah mau Sunda, Jawa, mana segala macem, mau boleh mana, mau boleh Amerika, US, terus Kanada, apa lagi, kita ke timur, ya, Pakistan, India, Jerman pernah, Georgia, terus udah banyak. Banyak. Iya dekat ini ya. Iya dekat. Okay. Jadi udah mengenal karakter orang-orang, jadi udah nggak yang pengen tahu, pengen ini cewek kayak menarik, udah nggak ada gitu. Tapi sejauh ini yang buat lu nyaman lebih kepada lo dari Indonesia sendiri atau dari luar? Yang mungkin lebih sepaham dengan lu nih, sefrekuensi sama lu nih. Jujur nggak ngeliat itu, tapi gue ngeliat otaknya sih. Oke. Karena gue nggak bisa ngobrol sama orang yang kosong. Dan setelah putus kemarin, terakhir Mei, tahun 2020, gue udah ngerasa kalau hubungan gue nanti kalau udah ada lagi, udah bukan cuma main, ngedate, makan, nonton gitu, udah ngobrol gitu. Jadi gue butuh pasangan juga yang harus berwawasannya luas, atau minimal sama gue, pemikirannya gitu. Karena apalagi bisa jam 1, jam 2, jam 3 pagi, kadang gue belum tidur. Nah itu jam-jam prime time yang gue buat ngobrol serius tuh di situ. Nah kalau yang gue ajak ngobrol ngerti cuma main TikTok, ampun deh, nggak kuat gitu. Ngobrol seriusnya Keisha itu seperti apa sih? Ngobrol masa depan? Banyak. Bukan ngobrol masa depan. Gue suka debat orangnya. Soal? Kita bisa debat soal agama.
ngobrol soal politik, Oke. ngomongin filosofi, ngomongin para auto science, ngomongin science, atau bisa ngomongin wah banyak Berat sih. ya? Gue mau dimanapun, makanya alhamdulillah ya, gue mau ketemu orang yang di bawah seumur sama atau jauh pun masuk obrolannya, karena gue bisa masuk ke zaman mereka. Mau bahas sejarah, ayo mau bahas sejarah, banyak lah yang bisa gue omongin gitu, dan cukup memperdalami juga. Jadi setiap topik bukan cuman asal-asal ngomong, tapi memang gue perdalamin. Dan pasti gue debatin gitu. Dalam waktu dekat ini karya apa yang lu mau keluarin? Insya Allah bulan ini ada lagu baru lagi. Insya Allah 3 film tahun ini tayang, 3 film horor gue. Itu yang ketiga udah di post juga kan judulnya, Desa Mati, ada Tumbal Awarot, sama Pendakian Terakhir. Udah 3 yang akan tayang tahun ini gitu. Insya Allah bisa menyusul kesuksesan season kemarin. Amin. Oke.